yaitu Sekadek Ngobrol. Bagaimana Sekadek Ngobrol, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan- Bang Kecil sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf. Kemarin apa namanya tim Kobar Sambar saya undang ya. Sekarang gantian saya yang diundang ya. Iya gitu. Dan perkenalkan dulu namanya siapa? Iya. Ya. Biasa perkenalkan nama saya Abah Kumet ya. Biasa Abah dipanggil Kumet. Kumet. Saya sejujurnya teman-teman yang datang ke sini merinding saya. Belum apa merinding, maksudnya apa namanya kayak ada yang ngegelitik-gelitik gitu, Bung Kobar. Iya, beres. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wala sahbihi ajmain amma ba'du. Dan kali ini kita alhamdulillah ya kedatangan tamu kita yang spesial ini ya, Wah. Sekadek Ngobrol. Siap Bang Kobar siap. Ngobrol. Iya. Asik. Dan ini adalah salah satu tim Bang Kujil, dan ini tidak luput ya, mukanya tidak asing. Siapa Yaitu itu? Bang Codet. Bang Codet. Iya, Bang Codet, Bang ya. Codet. Biasa. Ya, ini uniknya kita punya nama panggilan masing-masing ya. Iya. Itu Bang Codet, Bang Kobar, Bang Kujil, Kujil, Bang Bang Kumet. Kumet. Nah. Tap. Ini Bang Kobar nih, apa namanya? Saya kan mendadak gitu diundang ke sini ya. Kayaknya ada sesuatu nih. Ya, beginilah ya. Kami kan kebenaran. Iya. Kami itu pecinta alam. Oke. Nah, jadi teman-teman kami kedatangan suatu paket barang kiriman dari teman kita yang di jauh sana. Sebuah bambu Betul? yang mungkin kalau orang biasa tidak seberapa, tapi bagi kami pencinta alam bambu ini sangatlah unik gitu. Ya, betul sekali. Dan mohon maaf untuk kawan-kawan yang pernah melihat dari video-video sebelumnya, dan ini adalah salah satu punya saya pribadi, yaitu si Kuncung dan si Ular. Iya. Waduh, kunjung ular. Kuncung Iya. Ular. Ini spesial. Kesepuhan ini. Siap. Saya apa namanya tadinya kalau ada bambu yang unik lagi saya pengen ikut apa namanya nyarinya gitu. Wih, Bisa nanti bisa. boleh sekali. Boleh nanti sekali. kapan-kapan kita ya kalau Siap. misalkan Insya ada Allah waktu. nanti kalau kami ada info barang bagus gitu ya, Insya Allah kami nanti akan ajak saudara. Mengajak Abah Kumet ya. Iya. Abah Kumet. Siap. Nanti kita ragaji, gerut dia, semplaken. Dan langsung saja, ini adalah salah satu pakar kita, yaitu Bang Codet, mengenai bambu-bambu yang di depan ini ya, untuk hasil alam yang sebenarnya. Dan mungkin untuk pengetahuan bambu ini yang pertama kali untuk Abah Kumet ya. Iya benar. Saya soalnya apa namanya taunya bambu itu lurus Bang Kobar kayak punya cowok gitu taunya gitu ya. Taunya aduh ternyata banyak keunikannya gitu ya bambu itu. Betul sekali. Ini manfaatnya saya datang ke channel Kobar Sambar kayak gini teman-teman. Apa namanya kita bukan cuma bambu ya masih banyak ya Bang Kobar ya. Iya. Masih Ini banyak. Salah satunya keunikan alam ya. Iya. Betul sekali. Keunikan alam itu banyak, ada bambu, ada ranting pohon, ada batu. Pokoknya yang dari alam itu emang benar-benar banyak yang unik gitu. Indah pokoknya ya. Iya, indah. Itu Dan ini udah kita sebutin Bang Codet itu adalah pakar dari sebuah bambu, dan ini Bang Kujil adalah orang yang mempunyai spiritual mengenai bambu. Nanti kita bisa tanya-tanya. Nanti Sekadek Ngobrol, mohon maaf, kita nanti dengarkan Siap penjelasannya ya. penjelasannya. Oke, mau dimulai yang mana dulu? maaf Bang Codet. teman-teman, bukan klarifikasi ya. Mm-mm. Cuman saya itu bukan pakar bambu, Nah, bukan iya. sebenarnya. Tukang gaji Iya. Soalnya Malah tukang gergaji. saya juga tadi mikir kata Bang Kobar pakar. Saya lihat ini kan tukang gajinya gitu, pakar dari mana gitu. Iya, bener. Aduh, salah itu ya, maaf Salah itu. klarifikasi ya. Bukan. Kalau dibilang pakar itu mungkin tahu semua jenis bambu, tapi saya cuma tahu ya seberapa lah gitu. Untuk para penghobi mungkin ya, untuk hanya hobi gitu ya. Iya, hanya hobi, hanya sekedar hobi, hanya sekedar untuk hiasan gitu. Nah, ini adalah bambu. Wah, ini unik kawan-kawan. Tuh, bisa diperlihatkan. Ini unik sekali bambu yang mempunyai
lengkungan yang tidak biasa. Kuribol Dan ya. ini Iya. jenis apa ini? Waduh, diraba-raba dulu kayaknya nih. Ini bisa disebut bambu selendang, bisa disebut bambu apa ya? Tapi bentuknya itu Iya. kayak ular ya. Kayak ular. Hmm. Emang naga apa ya? Sari mungkin. Naga bonar. Bukan. Kalau naga bonar pemain film baru. maaf. Aduh, maaf ya. Aduh. Ya ini naga sari kali, nggak tahu. Ya pokoknya ini tuh bambu selendang kalau di sini ya. Kalau di sini disebutnya bambu selendang putih atau selendang naga biasanya. Bentuknya itu ya kayak gini gitu, agak patah-patah gitu, muringkal kalau bahasa kita mah ya. Muringkal gitu Iya. ya. Jadi nggak lurus gitu ya. Iya. Tapi ini lumayan unik ya kawan-kawan, meskipun ini tidak bernilai harganya, tapi bagi kami suatu pencipta Allahu Akbar. Pencinta. Nah, iya. Pencinta, sayang. Bukan pencipta ya, Bang. Jadi Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. ya Aduh. Dan kita lanjut review. oke. Ini adalah kawan-kawan, kalau mau tahu, ini adalah salah satu kepunyaan Bang Kumen. Ini adalah suatu bambu yang indah ya. Iya. Untuk kami, katanya dia mengambil lalu dikasihin. Iya, sebenarnya kayak gini nih, Bang Kujil ya. Ah. Kan Bang Kujil nggak tahu ya, ini cerita aja Iya. kan. Ah. Saya nemu bambu gitu, main biasa ke belakang rumah. Terus saya ngajak Bang Kobar, kan saya masa, wah ini Bang, Bang Kobar, ayo deh ikut saya deh sama Bang Coret ini ya. Ada nih, ini maksud saya tuh kan kalau saya lihat cuman bambu, maksudnya hanya unik biasa gitu ya, seperti biasa. Nah, saya ngajak Bang Kobar sama Bang Coret buat ngambil bambu tersebut, maksudnya dari pohonnya ya. Ya ternyata kata Bang Kobar sama Bang Coret ada keunikan tersendiri, makanya saya ambil gitu. Makasih juga nih ya di sini. Jadi bambu saya bisa direview ini. Ya. Cuma di channel ini nih bambu saya nih. Sebelumnya apa namanya? Saya mau nunjukin di channel saya, malu takut saya salah. Iya. Apa itu? Apa Bang Coret? Apa itu? Jenis apa itu? Mungkin Bang Kobar tahu. Ini kayak iwung kayak. Buat di sayur itu ya. Ini kalau dibilang ini tungku derajat ini. Tungku derajat. Iya. Mantap. Bambu sekali. tungku derajat yang unik banget, ini unik banget. Banyak perpaduan antara bambu ini. Bisa dibilang dari barisan bambu yang ada di sini ini yang paling unik. Waduh. Luar biasa. Iya. Beruntung banget saya nih ya. Iya. Beruntung banget saya nih. Kalau boleh, Heeh. tapi ini kalau di tempat Abang ini gak bagus, kurang bagus arwahnya. Waduh. Ya, jadi harus di kamar rumah saya gitu. Itu mah alasan itu mah ya. Iya. Ini kayak kelabang kalau saya lihat Iya. Bang Kujil ya. Kayak kelabang ya. Jadi Apalagi, ini kalau dibilang ini harusnya naik ke atas, baru bengkok, ini baru bagus, baru namanya yang super gitu. Kalau yang ini yang nomor 2 lah gitu. Waduh, kayak ada kawe-kawean ya. Iya kan? Karena kenapa alam itu sangat spesial sehingga orang-orang yang memiliki otak bulus bisa menciptakan karya yang menyerupai hasil alam gitu. Banyak sekali buktinya. bisa kita perlihatkan kepada kamera. Iya. Nah, Ini ya kayak gini ya. mantap sekali ya. Iya dong. Waduh, ini hasil alam yang dipetik, yang diambil dari alam langsung. Iya. Sama abang ini, abang Kumen. Bareng-bareng tadi ya. Iya, ini ada bambu apa ya? Bambu apa ini, Bang? Kalau ini saya kurang tahu. Benar ini mas. Oh iya kalau tahu. Kalau yang ini, Itu bukan pakar ya. kalau yang ini Mas.
kayak tumpang sari tuh bang. Iya, kalau dilihat dari sini kayak tumpang sari, emang benar kayak tumpang sari. Tapi kalau yang detailnya silakan komen aja. Siapa tahu ada yang tahu gitu jenisnya apa, silakan komen di kolom komentar kami. Ya, kita saling berbagi ilmu aja ya. Iya. Dan ini iwung kolot. Sayur itu ya. Iya. Kalau di sini namanya iwung kolot ya. Kenapa bisa disebut iwung kolot? Karena iwung itu adalah bambu. Nah ya, dan yang bambu baru muncul gitu ya, iwung itu. Dan, Bambu muda. Bambu muda. Dan inilah karyanya. Coba Kang Didin lihat. Ini tumpang sari ini teman-teman. Masih tumpang sari juga. Iya, tumpang sari cuman hampir mau jadi combong gitu. Waduh. Iya. Saya kalau ngomong-ngomong kayak gini saya bingung sendiri nih. Saya cuma dengerin aja makanya, liatin dengerin. Dan untuk langsung saja mengenai bambu-bambu ini gimana ini, Bang Komet? Maksudnya mengenai bambu kayak gimana nih Bang Kobar? Jadi keindahan-keindahan alam itu kayak gimana tuh? Ya kalau menurut saya sih ya emang benar kata Bung Codet ya, Bung Codet ya. Alam itu bisa menciptakan karya yang sangat luar biasa ketimbang manusia gitu. Nah, itu. Terus tadi Bang Codet bilang ada banyak orang, maksudnya orang yang nggak benar gitu ya, pengen menyamai ciptaan alam sama ciptaan dia sendiri gitu. Tapi nggak bisa kan, tadi Bang Codet bilang ada yang KW2 gitu. Maksudnya KW2 itu ada aja yang ciptaan bikinan manusia ya Bang Codet ya, yang mau menyamai alam, tapi tetap kalau alam itu bisa nyiptain hal yang nggak bisa diciptain sama manusia. Gitu. Kalau saya sih bener-bener kalau buat channel Bang Kobar Samar ini ngebahas tentang alam ini itu emang saya bener setuju Bang Kobar. Soalnya kan banyak orang yang taunya sama, saya juga tahu kan, tadi saya bilang saya cuma tahu bambu itu lurus gitu ya. Ternyata banyak jenisnya, banyak lekukannya kayak gitu. Emang bener alam itu markocok deh. Markocok itu menyediakan apa yang bisa disebut kebutuhan kita, betul kebutuhan sekali. hasrat kita, kebutuhan imajinasi kita, banyak sekali di alam gitu. Untuk menikmati sensasi-sensasi alam itu emang benar-benar harus luas, banyak yang lebih indah dari apa yang kita lihat sekarang. Benar. Dan langsung saja kita bertanya bersama Abang Kujil. Oh iya, ahlinya dari ahlinya. Wih, ahlinya dari ahlinya ya. Bukan ahli ya, karena ini hanyalah gimana ya? Sharing aja kita Sharing gitu ya, berbagi pengetahuan. Bagaimana Bang Kujil mengenai bambu-bambu yang suka bertuah gitu? Dan seperti ini juga katanya sih ini mempunyai bertuah katanya. Bisa Bang Kujil jelasin gimana ini? Ya sebenarnya bukan bertuah ya. Kadang-kadang kita salah menafsirkan Iya, betul-betul. terhadap bambu-bambu. Ya, contohnya tidak hanya bambu yang seperti ini ya, kayak bambu bambu buta atau bambu petung itu. Betul. Ya memang ada yang bertuah dan yang tidak, ya kan. Itu kembali lagi ke pikiran kita. Iya, kita sendiri. Kita sendiri. Maaf ini Bang Kujil, saya potong ya Bang Kujil. Siap. Ya kan saya mau nanya bener nih tentang tadi dengar bambu petuk gitu ya. Emang bener nggak sih Bang Kujil tuh bambu petuk itu bisa intinya mendatangkan rezeki gitu Bang Kujil? Kan banyak orang yang berburu bambu petuk supaya maaf ini ya dagangannya laris gitu Bang Kujil. Terus udah laris, pokoknya setiap dia bikin usaha gitu ya, kayak menarik perhatian orang gitu supaya beli ke suatu produknya itu gitu. Nah tadi itu yang saya bilang itu ya. Jadi kembali lagi ke dirinya kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia percaya gitu, ya itu bisa jadi ya. Kalau misalkan emang bukannya tidak percaya tapi percaya atau tidak kan gitu tuh. Jadi mang-mang lah kalau masalah bahasa kitanya kan, kan gitu. Plan itu ya itu
biasa aja, tapi yang lebih bagusnya lagi ya kita percaya yang Iya, sama yang kuasa ya. Di yang atas, kuasa ya. kan gitu. Yang Karena menciptakannya ya. bambu ini hanya perantara saja kan gitu. Kan gitu. Iya Kembali lagi kepada apa namanya? Usahanya kan gitu. Kalau misalkan dia usaha dia ya Leha-leha gitu ya. Iya, leha-leha atau mencret-mencret kalau bahasanya itu ya. Gimana Betul, mau betul. gimana mau Maju. suksesnya gitu. Nah, ya. itu dia gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan untuk ini sih memang ada aura-aura Mm-mm. yang apa yang bisa dirasakan, ya kan. Cuma apa namanya ya tadi itu ya, Hmm. jangan terlalu percaya lah, Jangan terlalu percaya untuk kan gitu. Ini cuma hiasan aja lah Iya, kan benar. gitu tuh. Biasanya. Gitu. Gitu Bang. Oke, mantap sekali. Terima kasih penjelasannya ya untuk si kuncung ini gitu. Jadi jadi begini ya Bang ya. Mengenai si kuncung ini saya dapatkan dari salah satu kesepuhan saya gitu ya. Yaitu buyut saya. Katanya ini pas waktu zaman Belanda, Jauh sekali ya. lumayan. Iya, jauh ya. Pas waktu zaman Belanda dia nemuin bambu ini katanya. Yang namanya orang-orang dulu kan spiritualnya masih kuat gitu Iya. ya. Nah, bisa dipukul katanya bisa lumpuh Kalau pakai bambu itu ya. kayak bambu ini. Ya kalau misalkan secara apa ya, kalau menurut saya pribadi ya, Ah, kalau misalkan menurut akal sehat ya bisa jadi. Kalau- Iya, bisa jadi benar. Iya kan? Saya Kan coba gitu. ini. Bang Kobar, saya Aduh. setuju nggak? Bang Tedet setuju nggak nih? Saya cobain ke Bang Kobar pukul ya. Boleh sih, boleh. Boleh, boleh. Iya benar, boleh. tapi gitu kan ada anehnya gitu. Iya. Pas ketika saya rawat gitu, saya simpan, ini nggak kerasa apa-apa gitu Bang. Malahan emang pas awal-awal sih iya gitu ada, Iya. tapi udah lama saya pegang ini nggak kerasa adanya gimana, jadi nggak ada hal yang aneh gitu. Iya. Ya makanya saya untuk simpan sebagai hiasan. Iya. Dan yang ini adalah si orai. Solai lagi, solai lagi. Orai. Si orang. Wah. Ini adalah si ular. Gimana menurut Bang Kunjil? Kayak trompet ya. Bener kan? Iya, Tiup, betul, tiup, ya. tiup dong. Bunyi nih nanti. Iya. Kalau yang saya rasakan Hmm. tapi tidak apa namanya, Tidak mengganggu. bukan tidak mengganggu, tidak dijelaskan untuk apa maksudnya lebih dalam, cuma Iya. yang saya dapatkan informasinya ini itu bisa sebagai penangkal. Penangkal. Iya, sebagai penangkal. Tapi ya kita kembali lagi tadi ya Allah alam kan gitu. Allah walam Iya, bisawab. walam. Betul sekali. Tapi yang saya apa namanya, yang saya dapatkan informasi tentang Dunia gaib. ya bambu ini sebagai penangkal kan gitu. Penangkal tolak bala atau apapun lah. Iya, untuk di rumah. Ini kalau misalkan untuk perdagangan gimana tuh Bang Ujil? Wah, nggak bisa itu bang, pasti ketangkal. Ketangkal. Jadi yang Bener. mau beli Bener, ditangkal. gitu, jadi Waduh. gerah ya, nggak ada yang mau. Waduh, berarti ini Bang Kobar jangan ngurusin ya, nanti Jangan, ditangkal terus harus. ya, pantesan ini. Tetap gitu, yang bagus itu di kamar saya. Pantesan kayak sukses. Tadi itu ya, kembali Bercanda. lagi kalau misalkan untuk pembahasan untuk apa tadi, untuk perdagangan itu kembali lagi pada diri Usaha kita. kita ya. Iya, Iya, gitu. rezeki. Bagaimana kita usahanya, kalau misalkan apa namanya tadi tuh ya, kata Bang Medi ini Bang Kumet. Bang Kumed ya,
gimana tadi kalau misalkan kita leha-leha untuk dagang ya sama saja. Sama aja, nggak ada hasil gitu Iya. kan. Karena semua usaha itu harus kita sendiri yang apa namanya, yang ciptakan. Iya. Kita Iya. sendiri yang harus semangat gitu. Kalau Karena- misalkan kita hanya bertopang dengan ini, Allahualam bisawab ya. Iya, Tapi benar. tidak ada yang tidak mungkin jika Iya. semua itu sudah Allah yang mengatur. Nah, intinya usaha itu, hasil itu tidak mengkhianati, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, Nah. itu yang benar. Betul sekali. Dan masih ada pertanyaan untuk Abah Kumed? Banyak nih saya. Wah, siap. Ini kan apa namanya? Saya kan tahunya sekilas bambu ini hanya untuk kesenian gitu ya. Iya. Selebihnya kan saya maksudnya kurang tahu, kurang mendalam gitu ya tentang maksudnya syariatnya kayak gimana, manfaatnya apa. Saya kan tahunya hanya bambu-bambu ini hanya sekedar hiasan gitu ya. Iya. Itu entah itu penolak bala, entah itu mendatangkan rezeki atau segalanya, saya kan nggak tahu. Yang saya tahu kan maksudnya fungsi bambu ini hanya untuk hiasan alam gitu ya. Itu kan yang saya pengen tanyakan gitu. Maksudnya penafsiran orang itu kadang-kadang lebih dominan ke untuk hiasan apa untuk hal yang lain gitu Bang Goji. Maksudnya dominan itu ya, dominan itu lebih banyak orang Lebih itu banyak. nyari bambu ini buat hiasan aja apa selain hiasan apa gitu. Kebanyakan orang gitu. Kalau kebanyakan sih ya Hmm. yang hal-hal yang mistis kan gitu dibandingkan dengan yang hiasan kan gitu. Kalau misalkan untuk ya menurut saya pribadi, kalau misalkan yang mencari bambu-bambu yang tertentu itu, kalau misalnya untuk hiasan itu hanya alibi saja. Hanya alibi ya. Iya, kan gitu. Jadi mereka tuh hanya melahirkan isu supaya benar-benar. Iya kan gitu. Berarti rata-rata orang itu mencari keunikan bambu itu bukan untuk hiasan aja gitu Iya. Bang Kojil. Emang kenyataannya emang benar gitu ya. Iya. Maksudnya benar dalam artian kata Bang Kojil sama Bang Cedek bilang tadi ada sesuatu hal di balik bambu tersebut. Iya. Nah, Gitu. itu. Maksudnya bukan ada Bang Kobar di balik bambu ya. Bukan ya. Awal. Nah, baik. Mengenai bambu, kita sudah menanyakan gitu lah kepada salah satu teman kita, Bang Kujil, mengenai spiritual dan juga mengenai jenis bambu. Jenis bambu. Kita sudah bertanya kepada Bang Codet, mungkin kalau misalkan ada kesalahan dari yang Dari kami jelaskan, mohon maaf. Dan mohon maaf kepada Bang Kumed, Iya iya. ini tidak dijamu apa-apa ini. Waduh. Tidak Apa-apa, ada apa-apa. tidak ada orai-orai acan. Janganlah. Ya, takut saya nih. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan, dan jangan lupa kalian subrek channel Abah Kumed, yaitu Sekadek Ngobrol. Tentang apa? Tentang Sakadaek ya, namanya Sakadaek kan apa aja yang diobrolin. Iya. Bener dong. oke. Terus saksikan terus Sakadek Ngobrol, insya Allah nanti ada saya di sana. Wih, nanti kita bikin konten bareng lagi lah. Iya. Mantap sekali. Nanti emang kita pokoknya terjun langsung ke alam gitu ya. Nah, Entah itu nyari siluman bangkong ya, saya itu jadi apa gitu ya. Iya, Siap, iya. siap ditunggu siap. jadi intinya yang ada di sini itu hanya sekedar bambu, hanya sekedar hiasan. Kami juga masih ibaratnya masih banyak belajar, harus banyak belajar. Kami juga bukan semua pakar ahli. Jadi mohon maaf untuk segala kesalahan dan segala ucapan kami yang mungkin bisa menyinggung perasaan oknum atau masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.